Kita masih akan membahas bagaimana dampak dari larangan ekspor batu bara akan diulas oleh jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani yang saat ini sudah ada di Bursa Efek Indonesia. Putri, jadi apa dampaknya dari kebijakan pemerintah selama 1 bulan ini melarang perusahaan-perusahaan mengekspor batu bara? Dampak ke emiten pertambangan seperti apa? Ya, Paskalis, benar sekali bahwa pelarangan ekspor batu bara ini akan berlangsung sampai 31 Januari 2022 sesuai dengan arahan Kementerian ISDM tertanggal 31 Desember 2021. Ini untuk memenuhi bagaimana pasokan listrik di Jawa, Madura, dan Bali dan juga di luar Jawa, Madura, dan Bali. Nah, ini juga sempat disinggung oleh Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia bahwa mereka sebetulnya mendukung, tetapi memang butuh solusi konkret dan juga permanen, jangan sampai pelarangan sementara dari ekspor batubara ini akan mengganggu bagaimana industri batubara yang berorientasi ekspor. Ini juga kita tahu akan berdampak pada bagaimana harga emiten batubara di bursa saham. Nah, kami ambil contoh Paskas dan juga saudara seperti Harum Energy, di mana data dari Januari sampai September 2021 pendapatan dari ekspor ini berada di 194,93 juta dolar Amerika atau dari total 205,54 juta dolar Amerika. Ini distribusinya ke Tiongkok, Korea Selatan, dan juga Jepang. Sahamnya cukup fluktuatif selama sebulan. Kalau kita lihat dari 6 Desember ini berada di 10.300, kemudian terakhir di 3 Januari 2022 berada di 10.500. Nah, kalau yang jual batubara lainnya juga yang berorientasi ekspor diantaranya adalah juga Indo Tambang Raya Megah atau ITMG yang 77%-nya ini adalah dari ekspor, di mana dari Januari sampai September 2021 pendapatan dari ekspornya ini berada di 100 atau maksud kami pendapatan dari ekspornya ini adalah 1,02 miliar dolar Amerika. Ini didistribusi ke Asia Tenggara, kemudian juga ke India dan juga Pakistan. Sahamnya fluktuatif selama 1 bulan, tetapi memang terakhir di zona merah begitu, atau kalau kita lihat dari 6 Desember 2021 ini ada di 21.500 dan 3 Januari ini di 19.625. Lalu bagaimana dengan industri batubara lainnya yang juga orientasi ekspor ini juga berpotensi terdampak begitu, seperti misalnya Adaro Energy yang 76,65%-nya ini juga orientasi ekspor, begitupun juga Indika Energy. Nah, kalau kami kutip dari Kontan, Paskas dan juga saudara, memang sebelumnya analis panen sekuritas yakni Timothy Wijaya memperkirakan bahwa harga batubara di 2022 ini bisa saja turun di 110 dolar Amerika per ton ya, seiring dengan mulai normalnya kembali produksi di India maupun juga Tiongkok. Tetapi sebetulnya saham atau emiten batubara ini masih layak untuk dicermati oleh investor. Nah, untuk menutup Paskas dan juga saudara, kita akan pantau bagaimana pergerakan pasar di pagi hari ini setelah kemarin ini dibuka langsung oleh Presiden Indonesia Joko Widodo beserta sejumlah menteri. Dan dari mulai dibuka sampai dan ditutup ini juga cenderung hijau begitu pergerakannya. Kemarin ditutup di 6.665,30 atau penguatan 1,27%. Pagi hari ini dibuka di penguatan 0,55% atau di 6.701,02. Nah, penguatan ini Paskas dan juga saudara didorong oleh kondisi ekonomi akhir tahun. Ditambah juga kemarin sejumlah data dibeberkan oleh Presiden Jokowi, diantaranya adalah ada sekitar 280 juta lebih begitu masyarakat Indonesia yang sudah tervaksin. Kemudian indeks keyakinan konsumen di November 2021 berada di 118,5 dan juga PMI manufaktur kita saat ini atau di data terakhir November 2021 juga berada di 53,9. Ini di atas level ekspansif yaitu 50. Tentunya hari ini diprediksi IHSG akan menguat atau berada di zona hijau didorong oleh dengan kondisi ekonomi di akhir tahun dan juga prediksi di awal tahun yang juga semakin moncar begitu untuk menuju ke pemulihan ekonomi. Paskalis. Terima kasih Putri Oktaviani mengulas langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta.